அண்ணா உன்ன மாதிரி கிரிமினலா? ஏய் அச்சே சாப். அதை திறந்து பாரு. நான் என்ன சொன்னேன்னு புரியும். மேலே கையை வச்சுட்டான். அவன் தேடி பிடிச்சி போடணும். போன கொடுங்க. இங்கிட்டு போ. Pengincaran dimulai oleh Divakar dan Mani untuk sebuah mobil yang mereka incar sebagai penjual obat-obatan terlarang yang terbesar di kota mereka. Tak lama setelah mobil yang mereka incar lewat, mereka segera mengikutinya. Di dalam mobil, Mani dan Divakar mulai memakai topeng untuk membuang jati dirinya. Mereka membalikan arah mobilnya, menaiki jalan layang dan menghadang mobil incarannya. Dengan menggunakan besi, mereka menghantam kaca dan memaksa pengemudinya untuk bisa menyerahkan tas yang ada di dalam bagasi mobil mereka. Pemilik mobil tersebut menyiapkan pisau untuk membela dirinya. Namun, ia yang kurang ahli menggunakan pisau malah mengenai dirinya sendiri dan gagal melindungi tas yang menjadi incaran para pencuri tersebut. Namun keduanya berhasil melarikan diri dari Divakar dan juga Mani. Keduanya tidak mempedulikan mereka. Setelah tas berada di tangan mereka, Divakar dan Mani melarikan mobil mereka. Mereka menghentikan mobil dan pindah ke mobil yang bertulisan polisi. Kali ini Divakar yang menyamar menjadi pencuri berhasil menggagalkan penyelundupan obat-obatan terlarang sebanyak 10 kg dari tangan Vital Rao, bandar besar di kotanya. Namun Divakar yang terluka akibat tembakan meleset dari Mani wakilnya membuatnya harus mengobati lukanya sendiri dan hanya meminta saran dari temannya tentang obat yang harus digunakan. Vasu, putra satu-satunya Divakar, mencoba membangunkan ayahnya yang masih beristirahat untuk menikmati sarapan bersama. இது மட்டும் உடம்புக்கு நல்லதா? Di tengah menikmati sarapannya, ia harus menerima telepon tentang pekerjaannya. Vasu berulang kali protes akibat kesibukan ayahnya yang tidak bisa digantikan hari Minggu sekalipun. Sehingga seringkali mereka bertengkar karena waktu yang tidak pernah cukup. அப்பா வேலை எப்படிடா? கோச்சுக்கார. Mobil yang digunakan anak buah Vital Rao mulai diselidiki oleh beberapa polisi forensik. Ibu Vasu mendatangi Divakar untuk menanyakan putranya yang sampai pukul 7 ini ia belum ada di rumah. Divakar mencoba tenang menghadapi racauan mantan istrinya hingga ia pergi meninggalkan Divakar dengan kesal. Tak lama Vasu menelpon, namun Divakar terkejut ketika ia mendengar suara Vital Rao. அப்பா, அப்பா. ஹலோ. Ia meminta agar Divakar menyerahkan tas yang berisi obat-obatan terlarang miliknya. Divakar segera memberitahu Mani, tapi Mani malah meminta 3 kg untuk dijual agar ia bisa membayar hutang-hutangnya. Hal itu membuat Divakar marah, namun ia masih bisa mengendalikan emosinya hingga pergi begitu saja meninggalkan Mani. Vasu yang diculik Vital Rao merasa ketakutan, berada di tempat yang tidak ia kenali. Sementara Divakar mengambil barang bukti yang telah ia simpan untuk bisa menebus putranya dari tangan Vital Rao. Mani menceritakan kekesalannya pada Diaviram karena ia telah gagal menjual 3 bungkus kokain untuk membayar semua hutangnya. Tanpa sepengetahuan Divakar, Mani berniat mengkhianatinya dan menjualnya kepada Diaviram. Divakar mengendari mobilnya dan berhenti di sebuah pusat hiburan sambil membawa tas barang bukti tersebut. Namun ia tidak menyadari Malika telah melihat, merasa curiga dan memasuki tempat tersebut mengikuti Divakar yang lebih dulu memasuki tempat itu. Divakar memasuki sebuah toilet dan tetap membawa tas itu bersamanya. Di dalam toilet, ia mengambil 1 bungkus obat-obatan terlarang dan menyembunyikannya di balik jas miliknya. Kemudian, tas yang ia bawa diletakkan di atas langit-langit toilet tersebut.
Malika yang mencurigainya memasuki toilet yang tadi dimasuki oleh Difakar. Sementara Difakar sendiri memasuki klub malam tersebut dan mencari orang yang telah berbuat kesepakatan dengannya. Malika yang telah berhasil mengambil tas tersebut baru menyadari kalau itu adalah obat-obatan terlarang. Difakar yang telah menunggu menyiapkan senjata dan diletakkan di samping tempat duduknya. Malika memindahkan tas yang telah ia ambil dari toilet laki-laki ke toilet wanita. Kemudian menghubungi Diaviram dan menceritakan semua yang baru saja ia hadapi. Diaviram meminta Malika untuk tidak menghilangkan bukti yang ada di dalam tas tersebut. Malika memasuki klub sementara Difakar masih mencari orang-orang Vital Rao yang telah berjanji temu dengannya. Hingga ia menentukan sebuah ruangan di mana Vital Rao telah menunggunya. Difakar meminta Vital Rao untuk menunjukkan putranya, namun Vital Rao juga meminta ditunjukkan putranya berada. தெரியும் உங்களை பத்தி எங்களுக்கு Namun Vital Rao malah meledek Difakar karena kegagalannya dalam berumah tangga. Diaviram mendatangi klub Insomnia di mana Malika dan Difakar berada. Setelah menunjukkan kartu anggota polisinya, Diaviram memasuki tempat tersebut. Klub yang sudah ramai dengan pengunjung membuat Difakar agak kesulitan untuk melintas. Setelah memasuki toilet pria, ia terkejut ketika tidak mendapatkan tas di tempat yang ia sembunyikan. Tak lama ia menelpon Mani dan memintanya untuk datang menemuinya. ப்ளீஸ் கொஞ்சம் சீக்கிரமா வா. Diaviram mencoba mencari tas yang disimpan Malika di dalam toilet wanita dan ia memastikan kalau itu adalah obat-obatan terlarang. Sementara Vital Rao telah ditunggu penadah obat-obatan terlarang untuk bisa menyerahkan barang yang telah ia pesan. Semua pihak merasa bingung kemana tas yang mereka inginkan. Penjaga memberitahu kalau Difakar diikuti Malika saat ia bertanya tas hitam kepada penjaga pintu itu. Difakar memutuskan untuk pergi ke dapur meminta beberapa bungkus tepung di sana yang akan menggantikan barang milik Vital Rao. Bersama seorang pelayan ia mempersiapkan semuanya hingga ia berhasil membuat bungkusan-bungkusan tepung tersebut mirip dengan 10 kg obat-obatan terlarang yang telah dihilangkannya. Ia membawa tas tersebut ke ruang di mana Vital Rao berada sebelumnya. ಅದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ Ia memesan kepada pelayan agar membawakan 2 gelas minuman beralkohol ke ruangan Vital Rao dalam waktu 5 menit. Pembeli obat-obatan terlarang tersebut mencoba memeriksa tas yang baru saja diberikan oleh Difakar. Namun Difakar yang telah menguncinya membuatnya sulit untuk membuka tas tersebut. Dan saat ia mau menekan Difakar, ia merasa takut karena ia telah melihat seseorang mengetuk pintu dan hal itu membuatnya pergi membawa tas tersebut tanpa diperiksa kembali. Difakar meminta menjemputnya di tempat biliar untuk mendapatkan Fasu. Di dalam mobil Sayaban, pembeli tersebut kembali memeriksa tas tadi dan ia mengetahui telah ditipu. Dengan cepat, mereka kembali ke klub malam itu untuk menegur Vital Rao. Alike mencoba menghalangi langkah Difakar mendapatkan putranya bersama Diaviram. Difakar menghindari serangan mereka karena berpacu dengan Sayaban yang pasti tahu kalau ia telah menipunya. Dengan susah payah, ia menghindari mereka dengan bersatu dengan para pengunjung klub yang menari. Vital Rao terkejut ketika melihat Sayaban datang kembali ke ruangannya dari kamera pengawas. Saat pintu dibuka, Sayaban langsung menghajar Vital Rao. Sementara saat Difakar bersembunyi di toilet, ia berhasil menyelamatkan seorang wanita yang hampir saja dilecehkan oleh pria yang tidak bertanggung jawab. Vital Rao mengakui ia sama sekali tidak menyadari kalau ia juga telah ditipu oleh Difakar. Sayaban yang marah terus memukuli Vital Rao. Namun Vital Rao berhasil meyakinkan Sayaban dan tidak lagi memukulinya. Difakar yang telah sampai di tempat Fasu berhasil menemukan Fasu dengan selamat. Tak berapa lama, Vital Rao menelpon hingga kembali Difakar dikejar oleh anak buah Vital Rao. Jagan yang merupakan anak buah Vital Rao berhasil kembali mendapatkan Fasu dan membawanya masuk ke sebuah ruangan tersembunyi. Wanita yang telah diselamatkan oleh Difakar mencoba memberikan pertolongan pada Difakar yang telah terluka. Kini, Difakar melarikan diri bersama wanita itu kembali ke dapur untuk beristirahat. Wait a minute. I'm coming.
Wanita yang dikenal bernama Esther mengobatinya setelah merasa tenang. Difakar meminta Esther untuk pergi dan ia tidak ingin Esther ikut terlibat dalam masalah yang tengah ia hadapi. Fasu yang berani kini meracau di hadapan Jagan hingga membuatnya kesal dan mengancam Fasu. Difakar kini memasuki ruangan perjudian dan mencoba menenangkan diri di meja bar sambil mengawasi keadaan sekitarnya. Ia memperhatikan seseorang pelayan yang membawakan cemilan dan segelas susu soya. Ia menyadari kalau itu adalah pesanan Fasu. Dengan cepat ia mencoba mencari ruangan di mana Fasu disekap. Difakar hampir kecewa karena belum juga menemukan putranya. Ia juga harus menghindari kejaran Malika dan Diaviram yang terus mengincarnya. Fasu. Mani yang telah tiba di klub tersebut mencoba menghubungi Difakar. Sementara Malika yang telah melihat keberadaan Difakar mengikutinya sampai ke dapur. Difakar terpaksa menodongkan senjata ke leher Manika, tapi Manika yang sigap bisa melepaskannya dan melawan Difakar. Mereka pun berkelahi di tempat tersebut dan mengusir semua pelayan yang mencoba ikut campur dalam urusan mereka. Hingga akhirnya Difakar mampu melumpuhkan Malika dan mencoba mengajaknya berbicara. Ia menekan Malika untuk mengatakan di mana tas itu ia sembunyikan. Ia menekannya untuk tidak ikut campur dalam tugasnya karena ia terlibat dalam kasus rahasia. Hingga Difakar menjelaskan kalau ia harus menyelamatkan putranya. Namun Malika berulang kali mengatakan tidak tahu tentang keberadaan tas tersebut. Difakar benar-benar putus asa dan ia hanya bisa menangis. Hingga Malika akhirnya mengakui kalau ia menyimpannya dalam toilet wanita. Tak lama, Diaviram datang untuk menyusul Malika hingga akhirnya menyerang Difakar dan mencoba untuk memborgolnya. Sebisa mungkin Difakar menghindari serangan Diaviram. Hingga akhirnya ia bisa melumpuhkan Diaviram dan membawanya keluar dari dapur. Saat Diaviram pingsan, ia mengambil kunci mobil dan tanda pengenalnya. Tak lama kemudian Fasu menelpon ayahnya. Mendengar suara Fasu putranya, Difakar mencoba menenangkannya dan ia berjanji akan menyelamatkannya karena Fasu adalah nyawa baginya. Luka di tubuh Difakar kembali memerah dan mau tidak mau ia harus menghadapi semua anak buah Vital Rao yang terus mengejarnya hingga ia berhasil keluar dari tempat itu dan menemui Mani yang telah menunggunya. Diaviram baru tersadar dari pingsannya dan mulai mencari kunci mobil yang telah hilang. Difakar dan Mani kini mencoba kembali masuk ke klub malam tersebut menggunakan jalan berbeda. Tapi mereka malah tertangkap basah hingga tembakan mengenai tubuh Mani. Di tengah ketidakberdayaan Mani, Difakar menemukan handphone milik Mani yang berisi pesan tentang pengkhianatan dirinya. Hal itu membuat Difakar membuat ide untuk memancing Sabayan keluar dari klub. Vital Rao merasa putus asa tidak juga menemukan Difakar. Diaviram yang telah berhasil menemukan Malika keluar dari dapur tersebut bersamaan dan mereka berencana untuk mencari Difakar kembali. Sayaban yang telah mendapatkan telepon dari anak buahnya kini berada di halaman belakang klub dan tertangkap oleh Difakar. Mereka memasuki ruangan Vital Rao tapi tanpa diduga Vital Rao malah menghabisi Sabayan dan salah satu anak buahnya berhasil menghantam Difakar hingga pingsan. Diaviram dan Malika menemukan anak buah Vital yang tewas tertembak dan Mani yang ada di bawah tangga. Keduanya bersiap dan mencari lagi di tempat lain keberadaan Difakar. Mani yang belum meninggal mencoba berbicara dengan Diaviram. Namun dengan liciknya, Diaviram malah membungkam mulut Mani hingga ia tewas kekurangan udara. Dan saat Malika mendekat, ia pura-pura menyesal karena terlambat datang menyelamatkan Mani. Difakar yang telah siuman kembali ditekan Vital Rao untuk mengatakan di mana obat-obatan terlarang yang ia sembunyikan. Diaviram mencoba mempengaruhi Malika kalau Difakar adalah mafia besar penjualan obat-obatan terlarang. Difakar yang telah tahu keberadaan tas Vital Rao mencoba mencarinya di toilet wanita, tapi di dalam toilet tersebut Vital Rao dihajar oleh Difakar hingga ia tidak sadarkan diri. Difakar menaiki saluran udara dari toilet wanita tadi. Ia menelusurinya dan mencoba mencari jalan keluar. Difakar mendekati Malika dan tanpa sepengetahuannya, ia memasukkan handphone milik Mani ke saku jaket milik Malika.
Difakar melanjutkan kembali pencariannya untuk menyelamatkan putranya hingga ia berhasil memasuki ruangan di mana pelayan telah mengantar susu kedelai ke dalamnya. Difakar bersiap dan mulai melumpuhkan Jagan saat ia membuka pintu. Dengan cepat, ia membawa Fasu keluar dari tempat tersebut sambil melumpuhkan Magi pelayan wanita Vital Rao. Difakar terus melindungi Fasu dari serangan tembakan yang dilancarkan oleh Vital Rao yang telah sadar dari pingsannya. Difakar memasuki ruangan Vital Rao untuk beristirahat dan merasakan sakit di lukanya. Fasu mulai merasa khawatir melihat keadaan ayahnya. Ia sedikit menyesal pernah membantah semua perkataan ayahnya. Difakar memutuskan hubungan listrik di tempat itu dan menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Difakar yang mencuri mobil Diaviram berhasil menemukannya dan mulai mengendarainya. Namun tak lama, Vital Rao datang dan memeriksa mobil tersebut hingga ia menemukan tas miliknya. Vital Rao yang telah mendapatkan tasnya memeriksa isi di dalamnya dan saat ia yakin telah menemukan tas miliknya yang asli, ia malah dikejutkan oleh serangan anak buah Sabayan secara tiba-tiba. Dan tak lama kemudian Malika muncul siap dengan senjata di tangannya. Namun anak buah Sabayan harus tewas di tangan Diaviram. Kini Malika dan Diaviram harus menghadapi Vital Rao sementara Difakar sendiri melarikan mobilnya dan membawa kembali Fasu ke rumah dengan selamat. Namun, luka di tubuh Difakar membuatnya harus merasakan sakit yang luar biasa dan meminta putranya menelpon handphone Mani yang ia letakkan di saku jaket Malika. Saat Malika menerima telepon tersebut, ia mencoba menjelaskan semuanya dan memutuskan teleponnya begitu saja setelah mendapatkan perintah untuk memeriksa handphone tersebut. Malika melakukan tugas yang dikatakan oleh Difakar hingga ia mengetahui kalau Mani telah bekerja sama dengan Diaviram untuk mengkhianati Difakar dan menguasai tas berisi 10 kg obat-obatan terlarang tersebut. Namun Malika yang tidak bisa mengendalikan dirinya harus menerima pukulan dari Diaviram hingga tak sadarkan diri. Dan Diaviram menembak mati Vital Rao serta supir mobilnya. Ia juga membuat mobil tersebut mengalami kecelakaan dan dalam kesempatan itu ia mencoba melarikan diri. Tak berapa lama polisi datang mencoba menyelamatkan Diaviram. Tak lama Malika sadar dari pingsannya. Hal itu mengejutkan Diaviram terlebih saat ia mengatakan pada anggota polisi untuk menangkap Diaviram. Fasu yang berhasil diselamatkan diantarkan ke tempat ibunya. Tak berapa lama Fasu terkejut ketika melihat ayahnya pingsan. Dengan keberanian yang ia miliki, ia mencoba mengendarai mobilnya dan membawa ayahnya ke rumah sakit. Semua perawat segera menolong Difakar yang sudah tidak sadarkan diri. Fasu memandang tubuh ayahnya yang memasuki ruang ICU untuk mendapatkan perawatan. Tak lama Esther datang dan merupakan perawat di rumah sakit itu, mencoba menenangkan Fasu yang khawatir. Malika yang mendapatkan perawatan di rumah sakit itu memberikan semangat untuk Fasu agar bisa melewati masa-masa ini dengan baik. 3 bulan kemudian, Malika yang kini menjadi wakil Difakar mencoba menyelesaikan kasus pembunuhan polisi yang baru saja terjadi. Dengan kerjasama yang baik, mereka bisa melumpuhkan semua musuh-musuh mereka dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Tonga Vanam.